wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan kandungan hadis tentang mempermudah urusan orang lain. Mempermudah kesusahan orang lain sangatlah banyak manfaatnya. Orang muslim yang membantu atau mempermudah urusan orang lain berarti telah menolong hamba Allah Subhanahu wa taala yang sangat disukai olehnya, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan serta menyelamatkan berbagai kesusahan di dunia maupun di akhirat. Ada kalanya suatu masalah sulit untuk diatasi, namun seorang mukmin ikut serta melonggarkan dan memberikan arahan dan solusi untuk jalan keluar, walaupun ia tidak terlibat langsung di dalam masalah itu. Bahkan dengan hanya mendengarkan keluhannya saja sudah cukup untuk mengurangi beban yang dihadapi olehnya. Orang mukmin pun berusaha menutupi aib saudaranya sendiri. Ia harus berusaha menjaga rahasia saudaranya, apalagi jika ia tahu bahwa orang yang bersangkutan tidak akan senang kalau aib atau rahasianya diketahui orang lain. Orang yang berusaha untuk menutupi aib saudaranya, maka Allah akan menutupinya agar tidak melakukan perbuatan yang dilarang Allah di dunia, sehingga ia tidak mendapatkan siksa di akhirat. Sebagaimana hadis yang menjelaskan tentang anjuran untuk memperhatikan, meringankan, dan menghindarkan kesulitan orang lain yang sekiranya membutuhkan atau patut untuk dibantu dalam kebaikan, dan kita mampu untuk menolong, hendaklah kita tolong. Namun, tentunya kepedulian sosial tersebut harus dilandasi dengan niat yang tulus dan semata-mata hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang selanjutnya, poin B adalah nilai-nilai pendidikan dalam kandungan hadis tersebut. Akal pikiran adalah anugerah Tuhan yang paling tinggi kepada manusia. Akal pikiran yang dimiliki manusia inilah yang membedakan dengan makhluk-makhluk yang lain. Dengan akal pikiran yang dimiliki ini, manusia menempati tempat tertinggi di antara makhluk-makhluk lain, baik malaikat, jin, binatang, dan sebagainya. Islam memberikan penghargaan tertinggi terhadap akal. Tidak sedikit dalam Al-Quran dan hadis Nabi yang menganjurkan dan mendorong manusia untuk mempergunakan akalnya dan banyak berpikir guna mengembangkan intelektualnya. Dengan penggunaan akal itulah manusia dapat mengasah intelek untuk kemudian menimbulkan sikap kecendekiawanan dan kearifan baik terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan, maupun terhadap Tuhan. Mencari ilmu hukumnya yaitu wajib, yang terinci dalam dua kategori. Yang pertama yaitu fardu ain. Semua muslim diwajibkan untuk menuntutnya, yaitu hal-hal yang harus diketahui setiap muslim agar akidahnya tidak sesat, ibadahnya benar, dan perilakunya sesuai dengan syariat Allah atau syariat agama. Yang kedua yaitu fardu kifayah, yaitu menuntut ilmu dengan maksud untuk mendalami berbagai ilmu syar'i dan mengambil spesialisasi terhadap suatu ilmu yang dibutuhkan masyarakat muslim pada saat ini. Sekian dari saya. Yang selanjutnya adalah poin yang ke C, yaitu hubungan hadis dengan konteks saat ini. Di dalam hadis tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapapun yang mempermudah urusan orang yang kesusahan, maka Allah akan mempermudah urusannya di dunia dan akhirat. Siapapun yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aib orang tersebut di dunia dan akhirat. Allah akan menolong hambanya selama hamba itu menolong saudaranya. Siapa yang menempuh suatu jalan atau cara untuk mendapatkan ilmu, maka Allah pasti memudahkan baginya jalan menuju surga. Nah, keberadaan hadis-hadis kepedulian sosial sangat diperlukan di tengah-tengah masyarakat saat ini. Hal ini dikarenakan pemahaman masyarakat terhadap kepedulian sosial masih sangat minim. Sekalipun ada, masyarakat hanya menemukan beberapa butir saja.
Seterusnya, pada masa pembangunan seperti ini, sekarang ini semangat tolong-menolong di antara para warga masyarakat dan warga negara Indonesia, khususnya umat Islam, memang sangat diperlukan. Semangat itu perlu ditumbuhkan bagi pada masyarakat yang sudah mulai menipis perhatiannya kepada orang lain. Sedangkan pada masyarakat yang tetap mempertahankan sifat tolong-menolong sesama warga perlu terus ditingkatkan. Nah, kita sebagai orang yang beriman haruslah saling membantu. Bahkan Rasulullah SAW mendidik umatnya agar menjadi makhluk sosial dengan metode ganjaran atau motivasi yang besar. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum.